Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Indonesia menjadi tuan rumah ajang balap Formula One Powerboat atau yang dikenal dengan F1 H2O untuk pertama kalinya pada 24 sampai dengan 26 Februari mendatang. Ajang balap boat super cepat ini akan dilangsungkan di Danau Toba, Sumatera Utara. Danau vulkanik terbesar di dunia ini akan menyapa dunia sebagai seri pembuka untuk kejuaraan internasional F1 Powerboat. Di Indonesia, F1 Powerboat memang tak setenar balapan lain seperti MotoGP ataupun road race. Tetapi nyatanya, penyelenggara mampu menjual tiket F1 Powerboat ludes terjual dalam waktu hanya 23 menit sejak resmi dibuka. Torehan ini tentu menjadi angin sejuk dan juga menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap event olahraga air internasional di Indonesia. Dengan dipercayakannya Indonesia menjadi tuan rumah hingga 5 tahun ke depan, maka momentum F1 Powerboat ini harus dimaksimalkan seluruh pihak. Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas sejak tahun 2021 lalu, memang perlu perhatian khusus. Pasalnya indeks pariwisata berkualitas Danau Toba paling rendah di antara 5 destinasi super prioritas lainnya. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pegiat wisata sendiri pun harus mampu mengelaborasi potensi serta memamerkan Danau Toba ke jutaan pasang mata di seluruh dunia. Terlebih, Indonesia menjadi negara Asia kedua setelah Singapura yang menggelar ajang ini. Ya, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah ajang balap perahu super cepat atau F1 H2O F1 Powerboat pada tahun 2023 ini. Perhelatan bertaraf internasional tersebut akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Diselenggarakannya di Danau Toba dan hari ini juru bicara akan membahas mengenai topik persiapan ajang bergengsi F1 Powerboat World Championship dengan tema menduniakan Danau Toba lewat ajang balap F1 Powerboat bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bilkis. Ya, Pak Dirjen, 11 hari lagi menuju ajang balap internasional tersebut. Kiranya apa saja persiapan F1 H2O ini yang dapat Pak Dirjen bagikan kepada masyarakat? Ya, jadi persiapan secara umum sudah hampir 90%, tetapi pemerintah dan penyelenggara terus menyempurnakan persiapan ini. Ya, saat ini kementerian terkait, yakni Kementerian PUPR sedang mempersiapkan kawasan Ring 1 atau race venue di sekitar lapangan Sisingamangaraja dan Pelabuhan Napitupulu. Kemudian kita sedang merancang tribun untuk penonton. Ini dilakukan oleh penyelenggara yakni BUMN Injourney, termasuk alur penonton, alur keluar masuk. Nah, ini kita berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Kemudian jalan menuju Bali G ini juga dilakukan pelebaran dan perbaikan. Ini dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PUPR. Kemudian kita juga selain menargetkan sukses penyelenggaraan, kita juga melakukan berbagai persiapan yang sifatnya untuk mendongkrak ekonomi, dan juga kita juga menekankan betapa pentingnya kesuksesan administrasi. Ya, jadi kesuksesan penyelenggaraan, kesuksesan mendongkrak ekonomi masyarakat setempat, dan juga sukses administrasi, artinya tidak ada persoalan hukum di belakang hari. Ini penting kita tekankan persiapan-persiapan semacam ini karena kontrak kita ini kan 5 tahun. Ya, jadi kita menyelenggarakan lagi nanti tahun 2024 dan seterusnya. Nah,
Oleh karena itu, semua daerah juga harus memberikan kontribusi dan memanfaatkan semaksimal mungkin event internasional ini. Ya, jadi bisa saja tahun depan ini bukan di Danau Toba, atau bisa juga tetap di Danau Toba, nanti tergantung penilaian. Kemudian juga panitia sudah menyiapkan 10.000 tempat duduk di lokasi. Kemudian untuk parkir ini bisa menampung 4.000 kendaraan roda 4. Ya, kemudian sirkuitnya ini kita harus saya kira mendapat gambaran yang memang berbeda dan cukup unik lintasannya. Karena lintasannya ini di air ya, di Danau Toba. Makanya namanya F1 H2O. H2 itu kan air, atau sekarang biasa disebut F1 powerboat begitu. Nah, penyelenggara juga sudah melakukan homologasi. Panjangnya lintasan itu 2,2 km, bentuknya terunik di dunia ya, karena geografis Danau Toba sebagai danau vulkanik ini kita sesuaikan dengan bentuk lintasan. Kita ya berharap gelaran ini menjadi semacam ajang sport tourism, artinya bukan cuma olahraga tetapi juga bisa mendongkrak dan memperkenalkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ditargetkan ada 20.000 penonton, tetapi kita berharap event ini juga menjadi pemantik untuk mendatangkan 1,5 juta ya perjalanan ke Danau Toba. Begitu, Bilkis, persiapan yang terus kita lakukan. Ya, untuk menyukseskan pegelaran internasional yang satu ini tentunya persiapan tengah dilangsungkan oleh pemerintah dan juga bekerjasama baik dengan BUMN, dengan masyarakat setempat, dan juga ini telah menyiapkan venue, tribun, dan juga tempat pegelaran dari acara F1 Powerboat ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, selanjutnya kita akan membahas mengenai persiapan akses dan juga hospitality untuk wisatawan, tentunya ini untuk mempermudah wisatawan datang ke Danau Toba, Sumatera Utara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.